sebagai kayak Bapak Erik gitu loh, kayak Pak Erik. Bawa. Udah terima aja. Dari kata-kata jauh. Karena renang. Orang nggak bisa renang. Ini nguliknya lumayan dalam ya. Lumayan. Oke teman-teman, selamat datang kembali, selamat siang bersama gue Ipong dan juga teman gue Bebek di podcast Tongkrongan Asik toxic. and please welcome Rifki Sutanto. Halo Mas Selamat Rifki. siang Mas. Halo Rifki Sutanto. Halo Mas Rifki. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Oke, ntar ada bumper ciut ya kan? Iya, beruan. Set, ya kan? Kelar, bumper masuk, 3, 2, 1, action. Oke Rifki Sutanto, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ini. Kita ini sebenarnya udah kenal ya sama Rifki Sutanto karena kita sekelas. Iya. Dan yang kita undang ke sini pastinya punya cerita yang menarik dan inspiratif. Makanya pastinya. gue yakin Rifki Sutanto adalah orang yang proper untuk mengisi acara ini. Iya. Semoga ya, semoga. Dan gue tahu track record dia selama dia berkuliah, selama gue teman sama dia. Walaupun kita sebenarnya gak terlalu dekat dan kami ingin mencoba dekat lewat video ini. Oke teman-teman semua. Oke Rifki Sutanto. Pengen nanya-nanya aja sih sebenarnya. Apa yang bisa ditanya dari saya? Lebih ke ngulik mungkin ya. Ngulik Cuman- tentang apa? Ngulik tentang Cuman apa? kan pasti kita nyiapin acara ini maksudnya dengan apa ya, konsep yang matang. Konsep yang Dengan matang tujuan. berarti tujuannya itu Jelas. dan Jelas. ngasih informasi menarik. Iya. Menurut Rifki Sutanto, hidup lu menarik gak sih? Kalau bicara tentang hidup ya, hidup gue itu lumayan struggle ya. Struggle. Kalau kata anak muda zaman Oke, sekarang itu oke. struggle. Berarti lu bukan anak muda? Gue masih muda. Oke, Oke. For your information aja gue masih 21. buat Outsol, tahun ini, ya. outsol. Muka 98. Iya. Oke, lanjut. Iya. Udah. Jadi kalau diceritain kalau kita kembali ke pelajaran sejarah waktu SD ya. Kita Iya. itu kan ada yang namanya nomaden. Yes. Hidup itu berpindah-pindah. Hidup itu berpindah-pindah untuk mencari sesuatu yang baik dan terbaik mungkin. Iya. Oke. Nah, aku itu waktu TK itu di kecamatan yang berbeda. Itu udah pindah dari kecamatan. Nah, SD di kecamatanku, SMP udah pindah lagi. Itu jaraknya kira-kira 10 kilo. Oke. SMP loh. SMP. Itu 8 kilo dari tempat aku. Nah, Untuk sekelas SMP itu jauh ya? SMP itu jauh. Jalan apa di? Ngangkot gitu Ngangkot? pagi-pagi terus jalan ke sekolahnya 2 kilo lumayan olahraga gitu kan. Oke. Nah, kemudian SMA 1 tahun di tempat yang SMP itu juga dekat itu. Nah, 1 tahun. satu tahun nih. Yang di tahun kedua waktu kenaikan kelas disuruh pindah nih ke Karawang. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Cilacap, Cilacap. Jawa Tengah yang kalau orang-orangnya ya biasa ya lebih ke daerahan gitu. Oke. Terus ke kota yang Daerahan, iya. kayak udah mau metropolitan gitu loh. Kalau teman-teman tahu Karawang itu kan udah kota industri, semuanya udah pindah ke Karawang. Oke. Berarti hometown itu Cilacap ya? Iya. Sebelum lu harus pindah ke Karawang, hometown lu Cilacap. Iya. Cilacap. Kota kelahiran. Iya, Oke. bener banget. Nah, kemudian gue pindah ke Karawang dengan budaya yang beda. Karawang itu kan Jawa Barat ya. Iya. Jawa Barat, Sunda dengan budaya yang berbeda dengan bahasa Sunda itu kan lumayan beda kan. Yes. Sekarang kita ngomong Aneh. makan itu di Jawa dahar itu Dahar, halus, bahasa halus. halus. Kalian teman Ipong sama Bebek kalau ngomong dahar di Sunda itu kena tampol men. Karena, Kok bisa? Kasar. tapi walaupun artinya sama. Kok kualik? Asik. Artinya makan tapi kasar. Kan ada tingkatan kalau bahasa ada Oke, tingkatan. oke. Kalau di Jawa itu ada ngoko, ada krama halus. inggil. Nah, itu kalau di Sunda itu dahar itu ngoko kayak kita ngobrol sama teman sendiri. Melek dewi. Heeh. Kayak gitu. Oke, paham. Paling jelek, Bang. Nah, 2 tahun di Karawang dengan kondisi budaya yang itu, gue cukup susah untuk menyesuaikan diri karena di situ harus menyesuaikan diri kan, kita mau nggak mau menyesuaikan diri dan juga Iya. tujuanku ke Karawang itu Sekolah ya, pendidikan. sekolah dan juga mengejar cita-cita. Oke. Iya. Mengejar cita-cita sebagai polisi abdi negara. Wih, polisi, Katanya. Bang. Oke, katanya oke, itu. oke. Polisi, Bang. I got the point. Jadi di saat lu
berpindah-pindah dan lu mempunyai cita-cita menjadi polisi sebelum kita ke sana. Berarti lu pernah mengalami shock culture terus-terusan. Iya. Dan lu beradaptasi dengan hal itu. Iya. Mencoba berdamai dengan diri sendiri dong pastinya. Iya. Pasti itu. Nah, Bang. di saat itu kalau kita ngomongin psikologis anak SMA kan masih kayak labil lah. Labil, terus di sana juga bukan di rumah orang tua kan. Kita harus menyesuaikan diri, bangun pagi dan lain-lain. Nah, itu gue cukup ya udahlah terima aja. Lagian gue juga di sini mau ngejar cita-cita kan. Tapi gue yakin dari lu bilang tadi yang lu bilang kata ya udah terima aja, pasti kan itu sulit. Gak bisa langsung lu terima plak Iya, tangan. benar. Nah, gue pengen tahu nih proses lu sampai di titik itu, di saat lu nerima bahwa ya udahlah terima aja. Dari kata-kata ya udahlah itu pasrah lo. Iya nggak sih? Harusnya. Pasrah. Jadi kayak lu Sabar terpaksa karena keadaan, bukan karena kemauan lu. Iya. Cuma karena gue kan kayak observer. Kalau kalian tahu di kelas gue kan suka melihat sesuatu dari sudut pandang yang lainnya. Meskipun gue di saat itu terpaksa, namun ada satu privilege gitu. Kan nggak semua orang di saat waktu SMA itu bisa ke luar kota mencari sesuatu, mempunyai pandangan gitu. Nah, di saat aku udah kelas 2, kelas 3 itu aku udah ke Bandung, aku pernah menetap di Depok, menetap di Bandung, di Tangerang pernah. Jadi aku kayak punya oke, gue nggak apa-apa di sini dengan kondisi gue seperti ini, tapi gue punya keuntungan, gue bisa melihat dunia bahwa kondisi nantinya ketika gue kerja, gue akan menghadapi budaya yang seperti ini dengan orang-orang yang seperti ini, dengan lingkungan yang seperti ini. Itu menjadi satu privilege menurut gue di saat itu, meskipun di saat itu juga gue Terpaksa karena keadaan. Ya. Dan tapi itu membuat lu belajar. Membuat gue belajar. Keren. Itu lu ambil poinnya di Cok. situ. Bener mau manten sih, bener sih. Pindah-pindah. Gue gini, gue pendatang. Gue datang ke kota lo. Dia dari SMP sudah pindah-pindah dan nomaden. Iya. Sementara gue di saat gue kuliah yang harusnya gue sudah punya prinsip. Dan itu meskipun Susah, gue punya prinsip itu berat. Karena gue yang terbiasa hidup dengan teman yang dibilang cukup ada banyaknya di hometown gue, Tangerang. Ketika gue pindah dan gue tidak memiliki siapa-siapa di situ, kecuali keluarga gue, karena gue asli Jogja, itu sangat berat. Ketika gue dengar cerita dia dari SMP, gue suka bingung kayak, lu keren, maksudnya lu bisa dari SMP walaupun awalnya terpaksa karena keadaan, lu tetap bisa survive, dan menurut gue itu poin plusnya lu, makanya lu bisa melihat sudut pandang berbagai macam karena memang lu belajar dari kecil. Itu gue setuju sih kalau itu. Itu menurut lu mengalami hal itu kan? Iya, gue mengalami hal itu dan di perjalanannya gimana gue kemudian sampai ke Amiko mengambil ilmu komunikasi itu berawal dari gimana gue melalui tahun-tahun gue di Karawang itu dari 2015 sampai 2018. Nah, dari 3 tahunan. Ya 3 tahun. 3 tahunan. Di 3 tahun itu gue menjalani seleksi polisi itu 2 kali. Yes. Yang pertama itu kalian tahu nggak? Gue gagal itu karena apa? Kenapa? Karena renang. Gue nggak bisa renang. Gue punya cita-cita sebagai polisi. Gue punya cita-cita sebagai polisi nih. Gue cuma. Kan harusnya lu tahu kalau untuk Bawaan saat begal. menjadi polisi kan memang harus renang nggak sih? Iya, harus renang. Kenapa lu nggak? Apa lu yang penting coba? Apa? Pawaan begal reso renang ya. Ya itu mungkin ada miss gue sama dia. Orang pengen jadi koki nggak mungkin nggak punya basic. Iya, benar-benar. Orang pengen jadi koki pasti punya Dia basic. udah ada Iya. persiapan Nggak mungkin gitu dia- ya, Bang. Ya, lu paham nggak maksud gue? Iya. Kenapa? Lu pengen emang bener sekali lagi terpaksa karena keadaan atau gimana? Lu pasti punya alasan. Gue yakin lu pasti punya alasan. Ya jadi kalau Ipong tadi ngomong kalau jadi koki kita harus punya basic masak, punya gimana cara memasak, atau kita udah punya dasar memasak. Yes. Nah, gue di waktu itu gue pas mau daftar polisi itu punya Niatan doang. niatan karena niatan gue itu membahagiakan orang tua lah, biasa Iya, basic paham. anak basic sebagai anak kan Template membahagiakan lah, orang tua. template-nya Iya. anak tuh seperti Iya. itu. Cuma ketika di perjalanannya gue bergaul dengan orang-orang yang di institusi tersebut, Circle lo, circle gue ngebentuk mindset lo. kemudian gue itu orang yang cukup tidak mau menerima dengan sesuatu yang gue pandang salah.
Gue nggak ngomong institusi itu salah, cuma menurut gue sebagai orang yang punya prinsip bahwa kalau ini nggak bener, kenapa gue harus masuk ke situ? Yes. Sampai akhirnya lu punya alasan itu. Sampai gue punya alasan itu, dan itu kayak menyurutkan niat gue loh. Kayak menyurutkan, ngapain sih gue masuk ke sesuatu hal yang nantinya gue juga bakal kayak menentang lah, kayak akan banyak pertentangan ketika gue masuk ke Akademi polisi. bisa dibilang kayak gitulah. Ya. Nah, gue nggak itu yang kemudian membuat gue kayak meluntur. Keinginan gue meluntur. Tapi gue juga nyoba lagi, men. Tahun kedua. Di tahun kedua gue udah bisa renang. Ini lucu tahun banget. latihan renang. Ini lucu banget coba. Ya, oke. Gue udah punya prinsip seperti itu, tapi gue pulang ke Cilacap. Enggak, kamu harus nyoba lagi di tahun yang kedua, siapa tahu kamu nanti bisa kan. Itu yang ngomong siapa? Kan gue sama om gue. Oke. Om gue mempengaruhi orang tua gue masih sebagai anak yang berbakti waktu itu. Gue daftar lagi. Waktu itu. Berarti gini yang gue tangkap nih, Rifki. Setelah lulus SMA. Lu lulus SMA tuh tahun berapa? 2017. 2017 berarti lu kelahiran 99. Yes. Kelahiran lu 99 dengan kondisi Pas waktu banget, itu. nggak apa-apa ya? Iya, santai. Apa-apa ya? Emang cuacanya lagi. Emang nggak enak banget sih. Ya oke, dengan kondisi lu harusnya masuk kuliah di tahun 2017 ya, karena kelulusan. Cuman lu ambil 2 tahun ini buat gap year karena lu pengen coba akademi polisi. Yes. Setelah itu IPDN. Bener banget. Ini nguliknya lumayan dalam ya. Lumayan dalam karena nggak semua teman-teman gue. Jadi IPDN itu benar. IPDN itu benar. 3 tahun lu gap year. Enggak, 2017. Di tahun yang sama berarti lu ambil IPDN dan polisi. Yes. Jadi kalau kita kalau pendaftaran polisi itu biasanya dimulai di bulan Maret. Tiap tahun di bulan Maret. Nah, pendaftaran IPDN itu dimulai di bulan April sampai Agustus. Nah, lucunya gue punya niatan jadi polisi kalau sama IPDN itu bagaikan jauh lah, kayak D3 sama SMA sama D4 karena kalau lulus dari IPDN kita nanti jadi PNS yang golongan 3A gitu. Itu ada tingkatannya? Ada. Udah kayak di akademi polisi. Udah kayak di Akmil, Akpol itu. Baru tahu gue. Karena gue tahu. Akmil, Akpol gitu. Karena gue tahu lu bukan arah ke sana, Bre. Nah, kita bukan makanya lucunya gini. Gue di polisi itu selalu gagal di tahap yang konyol. Contoh? Ya si renang mau. Renang. Kedua di kesehatan nggak tahu ada varises atau apa. Padahal gue udah mempersiapkan, tapi di hari H gue drop gitu. Oke. Di IPDN tes kompetensi dasar poin gue 380 itu cukup. Itu besar ya? Itu gede waktu itu. Kalau kita daftar PNS sekarang lulus lah. Lulus gue. Di kesehatan lulus. Kesehatan polisi nggak lulus, kesehatan IPDN lulus. Bayangin. Itu oke, gue sorry ya, gue sorry Lihatnya polisi dia. Berarti lu pernah sampai di tahap lu yang benar-benar keadaan tidak memakai bahan baju salah. Bugil. Iya. Terus lu diperiksa segala macam dan lu lulus dari tahap itu. Tapi kenapa yang polisi enggak? Itu kadang itu kita udah merencanakan apa, kita punya target apa, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih gede. Itu menurut gue waktu gue lulus itu. Terus gue masuk ke tahap psikologi. Jadi kalau IPDN itu tesnya cuma 4. Sekarang tes kemampuan dasar, TKD, ABCN gitu-gitulah. Terus nanti tes kesehatan, tes psikologi, lulus gue 3-3-nya. Lulus semua tuh. Lulus semuanya. Yang terakhir ini Pantohir. Jadi Pantohir itu kita udah pantauan terakhir itu kita udah sampai ke kampus IPDN yang di Bandung. Itu kalau kalian pernah dengar itu Bandung apa Nangor ya? Jatinangor. Oke, Jatinangor. Koreksi, sorry. Jatinangor itu kalau kalian dulu kan pernah itu IPDN booming kan karena ada yang pembunuhan. Yes. Itu kalian pasti tahu itu. Nah, gue udah sampai tahap itu. Gue keinget lagi kalau di IPDN itu banyak kekerasan. Tolol gue udah sampai tahap akhir ya. Tahap akhir. Lu masuk. Tahap akhir, Bang. Lu tuh di accept.
Yes. Lu tuh masuk IPDN di accept sebagai Rifki Sutanto SN IPDN dong Iya, berarti. itu kita tinggal lari-lari, terus Fisik, milih jurusan, terus ya tinggal kita saingan sesuatu yang di dalam udah jadi rahasia umum lah itu. Ya, Itu kalau gue sih udah ya adalah. Ya itu gue kalahnya di itu ya ini mental gue atau apa gitu. Mental down gitu pasti. Nah, kemudian habis itu udahlah, gue udah cukup pengalaman. Kayak oke. Polisi. Polisi gue udah kursus di mana-mana. Gue pernah pertama kali ke Jogja itu gara-gara kursus polisi gitu, tes psikologi dan lain-lain. Itu di badan juga gue. Jadi kayak oke lah, gue udah cukup menjalani tes yang gitu-gitu. Nah, kemudian gue kuliah aja, nanti mungkin pengalaman gue dari tes itu mungkin bisa gue bagi karena akses terhadap apa ya kayak pelatihan kayak gitu itu masih terbatas dan biayanya juga cukup Mahal banget. mahal karena yang IPDN gue itu ngabisin 10 juta buat kursus doang. Waduh. Waktu itu lu. Iya. 10 Berarti lu juta. pernah sampai di angka itu ya? 10 juta buat kursus selama sebulan. Haji sebulan. Di Depok gitu. Gua les aja nggak pernah be. Gue pengen les bimbel maestro GO gue nggak pernah. 10 juta sebulan. Yang polisi itu 2 bulan di Bantul deket apa namanya ya? Kandang menjangan. Iya, di situ. Yes, benar itu. Ada kandang menjangan ada. Itu jadi udah lumayan spend biaya cukup banyak untuk pelatihan kayak gitu. Dan gue melihat itu juga secara prospek maksudnya apa ya? Masa depan. Kalau kita melihat masa depan mungkin kita udah terjamin oleh negara oleh itu. Iya sih. Namun di lain sisi juga kayak gue milih sebagai milih kuliah, nanti gue bisa mengeksplor kemampuan gue karena lumayan sebagai apa ya, tidak mudah puas, maksudnya melakukan karena gue tahu lu ambisius. melakukan sesuatu itu kadang-kadang tidak mudah puas ketika gue di awal itu semangat, namun melihat ke dalam lebih dalam. Kalau kita Endingnya. kan kalau kata orang yang jatuh cinta kan ada cinta pandangan pertama, Yes, tapi nanti kita menjalani itu udah tahu dalaman dan lain-lain itu kan kadang gue nggak cocok gitu kan banyak itu yang gue alamin waktu itu. Kayak gitu sih. Paling berarti timeline-nya ketika lu SMA, lu mutusin buat polisi selama 2 tahun dan gagal alih IPDN sampai akhirnya lu diantom. Oke, sebentar karena azan, kita break sebentar ya teman-teman. Ntar kita lanjutin obrolan satu ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih nonton kita dalam podcast ini. Sorry tadi udah break sebentar. Oke, azan. Hormatin agama gua. Kalian beragama ya? Kalian beragama? Saya beragama. Saya tidak tahu. Mas Bebet beragama? Ada. Ya Fleksibel ada. tapi. Kejawen. Apa? Aduh, nggak tahu lu. Oke, sorry, interupsi sebentar, intermezzo aja sebentar. Iya. Oke, Mas Rifki, setelah tadi cerita banyak, timeline tadi udah gue sebutin dari lu. SMA, lulus 2017, akhirnya lu coba kuliah. Sebelum kuliah lu coba polisi 2 tahun dan IPDN, sampai akhirnya lu gak lulus dengan alasan berbagai macam alasan mental dan something lain hal yang harusnya lu tahu. Sampai akhirnya lu tiba di mana diri lu mencoba untuk berkuliah di Yogyakarta, Amikom Yogyakarta yang sama kuliahnya sama gue sama Bebek. Kenapa? Amikom. Kuliah dulu ya. Kuliah dulu. Gue udah menjalani rangkaian kejadian-kejadian pendaftaran, seleksi dan lain-lain itu menurut gue udah hatam lah. Iya, gue udah memahami gimana situasinya, gimana kondisi mental saat tes, gimana psikologis pas mau tes, gimana apa yang harus dilakukan saat itu. Harusnya dengan pengalaman itu kan gue ikut SBM lah biar kayak orang-orang gitu kan. Yes. Biar SBM punya target negeri, punya. Berarti lu masih mencoba lagi dong? Enggak. Karena kejenuhan dan Capek dan
nggak ada tuntutan buat kuliah di negeri dari orang tua. Dan di waktu itu juga gue tuh ngelihat Amikom sebagai sebuah kampus yang mempunyai prospek, kayak punya sesuatu yang bisa nantinya itu berjalan ke arah yang menjadi kampus yang bisa dibanggakan oleh gue. Nah gitu. Amikom dengan tagline-nya Apa tuh? Tagline Amikom Kreatif Economy Ekonomi Park. Park dan kampus yang pengen jadi world class university kan. Nah, itu kayak kalau gue di Amikom sekarang masuk di awal masih perkembangan Amikom, nantinya gue bisa jadi bagian dari yang orang-orang yang memajukan Amikom ini. Paham. Gue paham. Dan waktu itu Amikom itu baru 2 tahun, baru 2017 2018 itu baru 2 tahun sebagai universitas. Iya. Setelah sebelumnya STMIK. Ya, sekolah tinggi kan. Sekolah tinggi. Nah, dengan track record Amikom dengan punya teknologi dan lain-lain itu gue juga punya interest. Gue terus terang aja punya interest di bidang teknologi. Kalau ya dikit-dikit tahu tentang teknologi, makanya melihat infrastruktur Amikom dari segi IT, kalau kita bicara broadcasting film itu Amikom udah memenuhi masuk ke dunia industri itu sudah memenuhi. Kalau dari pandangan gue masuk Amikom itu gara-gara itu. Berarti lu melihat masa depan di kampus ini ya? Yes. Itu kata-kata yang tepat ya, masa depan di kampus ini. Oke. Masa depan. Gue merasakan hal yang lu rasakan, tapi tidak sepenuhnya. Karena kita berbeda. Lu melihat masa depan di Amikom, sementara gue masuk gitu. Amikom itu karena emang keadaan. Di saat lu dulu pernah merasakan keadaan, nah keadaan gue di Amikom ini. Jadi gue nggak tahu apa yang lu pikir terhadap Amikom itu. Poinnya gini, terlihat ketika lu rajin, gue ada di kelas. Lu aktif, gue ada di kelas. Sebenarnya rajin aktif itu relatif. Yes, Rajin aktif itu relatif, nggak bisa diukur di intensitas lu bertanya, intensitas lu ngerjain tugas, terus hasil akhir lu dapatnya gimana? Karena kuliah itu proses, kuliah itu nggak cuma di kelas, kuliah itu lapangan juga. Iya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi nantinya lu jadi apa setelah kuliah ini. Nah, di gue sampai semester 4 itu mungkin masih fokus di kelas menjadi seorang mahasiswa gitu. Nah, kalau Ibong sama Beo masih belum nemuin di Amikom gue mau ngapain sih? Itu pertanyaan kalian berdua di Amikom gue ngapain sih? Bukan mau ngapain sih, cuman kayak jadi apa belum sih? nemuin. Belum nemu, itu belum tepat sih menurut gue kata-katanya. Mungkin ini ya, apa ya? Kayak Lu lulus mau ngapain gitu? bukan sih, sebenarnya kayak terpaksa mungkin. Itu gimana ya? Bukannya gue menyalahkan gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue tahu gue mau ngapain, cuman Lu masuk kayak situ belum bener apa enggak gitu? belum match aja gitu mungkin. Belum nggak tahu ya, karena gue gini, juga bingung. Amikom itu nggak berdiri sendiri. Kalau dari sudut pandang gue, Amikom itu sebuah universitas institusi ya, kita bilang bersamakan pendapatnya. Amikom itu institusi organisasi. Nah, institusi organisasi ini berada di Yogyakarta, di mana kalau gue ngomong sama teman-teman, kenapa sih lu nggak kuliah di Karawang waktu itu, nggak kuliah di Karawang atau kuliah di Purwokerto? Kalau dari Cilacap Purwokerto kan dekat, ada Unsud, UMP dan lain-lain itu dekat. Karena gue melihat Yogyakarta itu dari ekosistem kita bilang ada berbagai kampus yang standar internasional, kita bilang UGM, UMY, dan lain-lain itu membangun ekosistem diri kita untuk melihat dunia. Jadi banyak loh ternyata peluang yang bisa kita ambil, kayak kita ikut lomba, kita ikut seminar, kita ikut pameran. Kalau mungkin teman-teman ikut menyukai seni, itu dari sudut pandang gue itu ketika gue masuk Amikom, gue kuliah tapi gue udah bisa memandang dunia yang banyak banget loh potensinya, karena apalagi di jurusan kita ilmu komunikasi. Itu banyak banget potensinya. Luas ya. Apalagi dengan label kita mahasiswa itu punya privilege. Mahasiswa itu punya privilege yang nantinya mengantarkan kita buat mau terjun di bidang apa. Oke, gue dapet poinnya. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal
kita kuliah mau ngapain sih? Kita kuliah ambil nilai positifnya, ambil nilainya karena kuliah itu nggak cuma teori. Nggak Ya. cuma teori, jadi ada aplikasi yang harus kita terapkan di kehidupan. Kayak kita misalnya Mas Faisal punya brand. Iya. Nah, di ilmu komunikasi kita ada matkul periklanan itu bisa Iya. dimanfaatkan. Jadi Benar. kalau misalnya teman-teman itu kurang di teori, kurang pemahaman teori, bisa mengaplikasikan kepada penerapannya. Oke. Itu. Jadi kalau Benar, masih benar. belum nemu, kalau sekarang masih belum nemu esensi kuliah itu apa, Heeh. mending terapan aja. Sekarang dapat apa materi apa? Iya. Oh, ternyata nyambung nih. lebih ke praktek berarti. Iya, kayak pas SMA lah. Oh, ternyata apel itu kalau jatuh itu ternyata gravitasi ya. Kalau Yes. ternyata kimia kayak gini. Oh, ternyata semuanya itu bisa dipakai. Jadi teori itu perkuliahan itu materi itu ternyata bisa dipakai loh di kehidupan sehari-hari dan Bener-bener. bermanfaat dan kalau beruntung menghasilkan cuan, men. Dan itu ilmu yang lu dapat di Iya, kuliah. iya. Oke. Cuman yang gue jadiin concern dan turning point gue di sini adalah ketika lu bisa lebih rajin dari gue, walaupun yang lu bilang tadi itu penerapan masing-masing ya. Heeh. Cuman memang yang terlihat itu, gue melihat lu punya ambisi lebih, itu juga jadi nilai plus buat gue. Ya nggak sih? Kenapa sih lu bisa seperti itu? Dan emang ternyata lu emang punya kemauan gitu. Nah, Gue melihatnya lu punya kemauan dan lu sudah mengerti sampai poin itu, sampai tahap itu. karena gini, karena menurut gue di kondisi dunia yang saat ini dengan digitalisasi segala bidang, kita ngomongin e-commerce, kita Ya. ngomongin jualan sembako sekarang udah masuk ke dunia digital. Iya, Shopee, benar, Tokped, benar. bahkan Iya. jualan ya. Iya, mereka jadi Toko kelontong. terbuka sekali peluang bagi kita mahasiswa yang menggeluti kita sedikit banyak udah paham lah tentang media digital, apalagi di jurusan kita itu bakal kepake banget. Berguna. Iya, berguna banget, men. Oke. Itu bakal berguna banget di market itu membutuhkan. Jadi perusahaan-perusahaan ini nantinya membutuhkan pengiklan, Benar-benar. membutuhkan talent. Nah, kalau bicara talent itu kalau kalian mungkin bukan seorang pemikir, itu kalian bisa jadi talent. Nah, sekarang kan punya podcast kan? Yes. Kalian punya podcast kan? Podcast. Itu salah satu penerapan kita. Nah, iya. Itu maksudku itu ke Pasti gitu ya. situ. Iya, tahu gua. Kalau kalian memandang aku kuat di teori, kuat di itu, mungkin kita mungkin plus di sini nah, gitu. iya. Kalau aku kan lebih orang belakang layar. Yes, Nah, aku orang belakang layar. Sementara kita adalah pelakunya. Nah, teman-teman Iya, itu kita pelaku. talentnya. Jadi tetap Adil ya? Iya, adil. Dunia itu adil, men. Dunia itu adil. Masing-masing dari kita, Seimbang ya? masing-masing dari kita itu udah mempunyai porsi masing-masing dan Dan lu percaya itu? kalau kalian beragama, Iya. itu Tuhan sudah mentakdirkan. Lu percaya itu? Percaya Sangat? banget. Karena di beberapa kondisi gue sedang down, itu kayak seminggu gue, aduh, kok makan gini-gini aja ya. Tapi di seminggu kemudian ada diskon Gojek, ada diskon Grab, ada diskon Dan gue OVO. tahu lu bakul kayak gitu. Nah, iya, itu maksudnya Tuhan itu adil dan memberikan peluang-peluang. Pernah gua pong dibeliin Peluang-peluang. nasi Iya, kambing. Gue tahu dia tuh bakal begitu, dia jualan kayak gitu. Nasi kambing gua dibeli. Oke, Rifki. Oke. Gua Tahu. belajar banyak dari lu dan lu emang sebenarnya share the positive vibes ke teman-teman lu dan lu pengen Semoga Iya. energi positif yang kalian anggap, meskipun gue masih banyak kurangnya. pasti kan lu bilang. Pasti maksudnya kita juga ada kurangnya. Cuman yang gue lihat dari lu selama ini gue percaya lu nyebarin positive vibes ke banyak orang. Dan Iya. gue percaya itu. Oke, Rifki. Sekarang gue mau nanya. Ini Rifki. Gue tahu lu kuliah di Amikom yang satu ambil ilmu komunikasi. Sementara sekarang itu Amikom membuka jalur yang gue nggak tahu sebutannya apa, mungkin bisa dibilang double degree di internship itu kayak beasiswa dan lu mengikuti itu. Lu bisa jelasin ya sih, maksudnya kenapa lu sampai ambil hal itu, apa benefit buat lu? Walaupun lu tahu kan sebenarnya lu makin hektik dan sibuk Iya, sibuk banget. sampai lu mengorbankan waktu.
semester 5 itu kalau kata mahasiswa yang udah lulus, kalau kata teman-teman itu Chaos. Semester yang chaos. neraka lah. Yes. Kita bisa bilang gitu, tugas di mana-mana. Ini Iya, ini tugas semester 5 ini. Karena tugas. Ini tugas semester 5. Ini tugas sebenarnya. Iya. Dan Nggak mau bikin kalau pertanyaannya tugas. kenapa gua ikut beasiswa yang Ipong sebutin tadi, itu sebenarnya gua mau ngelurusin itu tuh beasiswa dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu mengadakan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, di mana Merdeka Belajar itu menurut Bapak Menteri kita yang sekarang, Nadiem Makarim, itu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengeksplor, membuka wawasannya untuk juga terjun ke bidang yang tidak diambil di jurusan yang sekarang. Nah, misalnya aku anak ilmu komunikasi Fakultas Ekonomi Sosial. Aku itu bisa ambil TI. TI di peluang kampus berarti lain. ya, peluang ke yang dunia luar di lain Jadi komunikasi. kayak melengkapi loh. Jadi program ini kayak melengkapi sesuatu yang nggak ada di jurusan lu. Kayak mungkin lu pengen ambil fisika, itu bisa. Itu malah nantinya dapat menjadi tambahan di CV kita. Kan enak kita kuliah di Amikom sekarang. Tapi kita ikut program ini, nanti kita bisa nambahin, oh mahasiswa ini pernah juga ikut berkuliah di kampus luar gitu kan. Itu satu nilai. Berarti lu bisa disebut double degree dong? Bukan. Jadi kalau program ini itu sistemnya itu SKS transfer. Jadi kita ikut kuliah di kampus lain, tapi tetap masuk SKS-nya di kampus SKS-nya kita. di kampus kita gitu. Jadi cuman bedanya explore berarti. Nah, Oke. kita bisa melihat apa? Budaya di kampus lain, kita bisa melihat anak-anak Makin terbuka di kampus ya. lain. Iya, jadi aku juga belajar. Kalau aku kan ambilnya di LSPR tuh. Jurusan? London School Public Relation. Jurusan? Di jurusan Performing Arts. Wah, anak seni banget, Bang. Performing Logonya bagus sih kemarin. Universitas. Bully. Iya. Oke. Performing Arts. Nah, di jurusan Performing Arts itu gue tuh ngambil 2 matkul. Masing-masing matkul itu 3 SKS. Yang pertama talent management. Nah, talent management itu kayak tadi yang ngomong karena di industri kita kan ada talent dan ada yang ngurusin. Kan nggak mungkin talent udah kita tampil kita juga ngurusin manajemen, itu kan repot. Jadi itu seorang namanya talent management. Itu yang aku ambil dari mata kuliah itu. Dan yang kedua itu ada business professional speaking. Jadi kita dilatih ngomong profesional sebagai kayak Bapak Erik gitu loh, kayak Pak Erik itu motivator. Ya? Kalau Pak Erik itu kan motivator. Nah, aku ambil matkul ini tuh terinspirasi dari Pak Erik itu, bagaimana kita bisa menyampaikan materi kepada audiens dengan efektif, efisien dan tidak juga menjadi audiens itu overload informasi. Jadi informasi itu disampaikan secara ringkas, padat, ringkas dan tepat lah kepada audiens yang dituju. Minimalisir kata juga gitu. Supaya lo lebih profesional di situ, makanya lo belajar itu. Kan juga kalian tahu aku orangnya tuh senang ngomong. Oh, pintar ngoceh. Aku tuh makanya kita nggak salah pilih talent. Aku tuh senang ngomong, jadi aku ngambil materi itu biar aku bisa mengeksplor lagi kemampuan gimana sih ngomongnya. Gue bisa jamin kita ngajar dia itu nggak salah pilih talent. Semoga. Karena dia mendominasi dan kita juga mendominasi dan menimbulkan sifat mutualisme. Saling menguntungkan. Oke Rifki, gue banyak belajar dari lu soal akademisi ya, terutama kita pemalas. Gue akuin gue dan Bebek itu salah satu. Kalau akademisi belum sih, karena masih kuliah, gue masih kuliah. Tetap tujuan lu ke arah sana, strike lu ke arah sana lurus. Dan bisa dibilang dari kita bertiga, lu yang paling lurus. Bener dong? Iya benar. Lu setuju nggak sama itu? Setuju gua. Karena apa yang gue lihat, yang gue lihat itu yang gue tanamin. Anjir. Keren tuh. Oke Rifki, oke. Gue mau nanya itu pakai masker dari tadi nggak? Ini pertanyaan lo. Iya, gue mau nanya. Kenapa tadi pakai masker? Dari semua bintang tamu yang pernah kesini, kayaknya nggak ada yang pakai masker dan kebetulan lo doang. Karena kita kan belum melewati masa pandemi.
Aku juga pengen ikut mengkampanyekan Siap. buat teman-teman yang nonton program ini. Kita sama berarti, Be. Iya. Kita sama. Nah, karena pakailah masker, jagalah diri kalian. Oke. Lindungilah orang-orang sekitar kalian, kan minimal kita meminimalisir penyebaran virus corona COVID-19 yang masih belum berakhir. Nah, kalau kita lihat dari update-nya setiap hari itu kan masih penambahannya masih 4.000, 5.000, 3.000 itu kan ya, Pong. ngeri loh. Kalian ngeri nggak sih? Kalian ngeri nggak sih? Lu kena sih. Sebenarnya gini. Ngeri nggak ngeri sih? Ini kita realistis ya. Iya. Ngeri nggak ngerinya karena kalau ngeri semakin ngeri malah kita semakin takut. Tapi kalau nggak ngeri juga sebenarnya berbahaya karena kita nggak tahu virusnya di mana kan. Iya. Cuman terkadang sekarang ya orang udah acuh-acuh sih harusnya. Nah, hilang beritanya. Menurut gua apa emang kampanye yang salah apa gimana? Karena mungkin sudah berlarut-larut ya. Kita udah Capek gitu maksudnya. Iya, manusia itu kadang-kadang itu mencapai satu titik jenuh di mana udahlah gue udah capek dengan kondisi itu. Kita harus di rumah aja, kita harus pakai masker. Tapi di sini gue pengen menekan. Gue cuma pengen nyampein pesan ya sebisa mungkin kita menggunakan masker. Ikuti protokol Masalah kalian mau mempercayai corona itu konspirasi atau bukan itu? Jaring. Iya, it's your choice, man. Itu pilihan kalian. Mungkin tapi gue di sini mempunyai mazhab memakai masker itu. Tapi kan kita tadi pakai masker kok, Be. Cuman karena sini panas jadi kita buka, dan kebetulan emang dia pakai masker jadi kayak rumah kita nggak ada sih, Bu. Enggak gitu sih. Terus Oke, Rifki. Panas banget beneran di sini. Karena lu pakai masker. Sorry. Tapi enggak apa-apa, protokol. Oke. Rifki, gue pengen sekali lagi kata-kata terakhir dari lu sebelum kita akhiri dan menutup perbincangan kita yang sudah berlarut-larut ini. Lu pengen sampaikan apa? Ke generasi muda, entah generasi tua, entah teman-teman lu, keluarga lu, apa? Gue persilakan, gue kasih waktu selama 1 menit atau 2 menit lebih. Apa yang pengen lu sampaikan? Kalau bukan pesen sih, cuma ini sebagai dari pengalaman gue pengen nyampein bahwa Tuhan itu sudah menciptakan, udah buatin jalan buat kalian. Jadi buat teman-teman yang masih SMA, yang masih kuliah, yang masih belum tahu mau kemana, Tuhan itu udah, misal kalian itu arsitek, pengen bangun sesuatu, kalian itu udah gambar konsepnya seperti apa, bangunannya seperti apa, nanti dibangun di mana, nanti sekelilingnya didesain seperti apa. Kalian itu udah punya itu, dan tapi ketika kalian gagal, jangan menyerah. Karena masih banyak jalan. Masih banyak jalan. Tetap lihat dunia itu masih banyak peluang buat kalian. Kemampuan kalian itu tidak terbatas pada satu hal doang. Terima kasih, Rifki. Mas Rifki. That's a sweet word from Rifki Sutanto. Oke, teman-teman, kita udah bincang banyak. Kita udah hadir di sini selama 30 menit temenin kalian. Ya. Ada kata-kata terakhir nggak, Be, buat cukup teman-teman? sih. Cukup ya. Rifki Sutanto udah berbicara banyak dan keren. Podcast ini berwarna, oke? Oke. Rifki Sutanto, thank you. Coba lihat di mukanya. Tahu dulu kayak Kakashi. Enggak. Kalau gue konsisten memakai masker. Kayak Kakashi aja. Memakai masker. Kakashi tadi. Anjing. Kamu. Oke, Rifki, terima kasih banyak udah ngikutin aku sini. Thank you banget ini udah diundang ke podcast yang bakal kita lihat kamera sini. Teman-teman, terima kasih udah nonton podcast ini. Agak turun biar masuk frame-nya. Oke. Ini in frame kan? Oke. Teman-teman, terima kasih udah nonton podcast ini. Semoga ternyata nggak lurus-lurus banget gue ya. Teman-teman, selamat tinggal dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.